Nah, itu tadi ya. Jadi apa namanya? Bentuk-bentuk dari non-logam itu jarang sekali bentuknya tunggal ya. Misalkan saja karbon ya, misalkan non-logam dalam bentuk karbon. Karbon sendiri itu jarang sekali dalam bentuk karbon murni ya, pasti dia dalam bentuk senyawa. Jadi bedanya unsur dengan senyawa, kalau senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur ya, tapi kalau unsur itu benar-benar hanya satu. Ya, misalkan C saja, N saja, H saja, misalkan seperti itu ya. Tetapi kalau eh, bentuk non logam itu seringnya atau bisa dipastikan di alam itu dia dalam bentuk senyawanya. Oke, mohon maaf ini kesalahan redaksi ya, kesalahan tulis ini harusnya tidak berada di non logam untuk yang raksa tetapi berada di logam. Jadi ini nanti dicoret saja. Oke, kemudian bentuknya tentu tidak lentur ya. Jadi bentuknya ada yang cair, ada yang gas. Oke, kemudian untuk yang metaloid atau semilogam itu sifatnya dia berada di antara logam dan non-logam. Jadi bentuknya itu mirip seperti logam, tapi sifatnya dia tidak bisa menghantarkan listrik ya. Jadi misalkan adalah silikon. Silikon itu kalau kita lihat dari bentuk unsurnya atau bentuk senyawa silikonnya itu bentuknya mirip logam ya, bentuk warnanya mengkilat seperti perak ya. Tetapi dia terus bentuknya terus juga keras ya. Tetapi dia tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, itu adalah silikon. Kemudian sifatnya semikonduktor. Semikonduktor itu ya mungkin sebagian ada yang bisa menghantarkan listrik atau panas tetapi tidak baik dalam menghantarkannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah logam transisi. Logam transisi ini kalau di dalam sistem periodik unsur itu yang tengah ini ya, yang berada di golongan B. Ini adalah eh, transisi, unsur transisi ya, tidak termasuk ini ya. Kalau yang 57 sampai 71 dan 89 sampai 103 ini adalah lantanida dengan aktinida. Nah, tapi kalau yang golongan 3B sampai 1B sampai 8B yang berwarna biru di sini itu adalah unsur transisi. Jadi unsur transisi itu bersifat paramagnetik ya, bersifat paramagnetik, dia bisa menghantarkan dia bisa berfungsi menarik medan magnet ya, dia bisa juga berfungsi sebagai penghantar listrik juga. Kemudian umumnya memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari satu ya. Bilangan oksidasi itu adalah kalau dia itu bermuatan ya. Kemarin kita belajar Na itu kalau stabil dia menjadi Na plus ya. Ca itu kalau stabil dia menjadi Ca2 plus gitu ya. Plus satu atau plus 2 itu merupakan bilangan oksidasi. Nah, kalau logam transisi itu bilangan oksidasinya itu lebih dari satu yang mungkin terbentuk itu lebih dari satu. Jadi misalkan Fe. Fe itu stabil itu bisa Fe2 plus, bisa Fe3 plus. Ya, jadi biasanya kalau unsur transisi itu dia memiliki kemungkinan bilangan oksidasi itu tidak hanya satu. Fe apa? Ayo Fe. Fe itu unsur untuk nama unsurnya apa Fe? Ayo dicari Fe. Nah, Fe berada pada golongan 8B ya. Ya, ini adalah besi. Jadi Fe itu ada ferro, ada ferri. Ya, kalau 3 plus itu ferri, kalau 2 plus itu ferro ya. Nanti kalau ada yang punya anak kembar namanya ferri ferro, itu namanya itu besi 2 plus sama besi 3 plus deh. Oke, kemudian membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Jadi biasanya logam-logam transisi ini ketika direaksikan dengan senyawa lain atau unsur lain, dia bisa menimbulkan warna atau dia bisa membentuk senyawa warna. Seperti itu. Ya, ini adalah kekhasan dari logam transisi. Jadi sering kan teman-teman melihat misalkan CuSO4 nanti di lab akan melihat. Loh ini kok
warnanya ada yang biru ya. Kita sering belajar kimia itu identik dengan warna. Ya. Kita mencampurkan ini dengan ini warnanya jadi merah, kita campur ini dengan ini warnanya jadi biru gitu kan. Identik sekali kimia itu dengan warna. Ya. Kenapa seperti itu? Karena keberadaan logam-logam transisi ini ya ketika direaksikan itu dia bisa membentuk senyawa warna. Ya, misalkan Fe itu tadi dengan Cl membentuk FeCl3 itu bisa membentuk warna-warnanya kuning. Ya. Kalau Cu ya atau tembaga, cuprum itu CuSO4 itu warnanya biru. Jadi macam-macam warnanya. Ya, itulah keunikan dari logam transisi. Ya, dia bisa membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Nah, ini tadi ya sudah saya contohkan bagaimana caranya teman-teman memberi nomor atau mengidentifikasi suatu unsur itu pada periode berapa, golongan berapa. Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan. Ini tidak saya jelaskan lagi ya. Nah, sekarang teman-teman coba dicari di tabel SPU-nya masing-masing. Ya, ada golongan, oke, ini ada golongan 13, 8, 18. Nah, itu golongan apa Bu? Kok ada yang golongannya nggak pakai A sama B? Nah, ini di beberapa tabel SPU kadang ada yang masih memberi golongan itu diurutkan 1, 2 ini 3, 4 yang paling atas ini sampai 18. Ya, artinya apa? Dia membuat urutan aja. Jadi kalau golongan 8 itu ya ini. Ya, golongan 16 itu golongan 6A. Nah, masih ada yang membuat seperti itu. Ya, kalau di tabel SPO-nya teman-teman nggak ada ya bisa ditambahkan sendiri angka dari sebelah kiri sampai sebelah kanan urut ya dari nomor 1 sampai nomor 18. Nah, misalkan golongan 13 periode 5. Nah, golongan 13 periode 5. Nah, kita lihat golongan 13. Nah, ini 13 kan periode 5. Berarti baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti golongan 13 baris kelima itu adalah indium. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, coba sekarang teman-teman latihan. Oke, coba dicari. Golongan 8, periode 4. Ya, silakan dicari semua ini. Golongan 18, periode 1. Coba dicari. Unsur apakah itu? Oke. Unsur apa? Sudah ketemu belum? Golongan 8 periode 4 itu adalah unsur Fe atau besi, ya ferrum. Itu besi, ya. Kemudian golongan 18 berarti paling kanan 8A periode 1, gampang sekali. Ini adalah He atau helium. Ya, ini saya mulai tanya jawab unsur mungkin minggu depan ya ketika kita sudah mulai hibrid lagi. Kemudian golongan alkali. Ayo tadi golongan alkali itu golongan berapa? Tadi kalian sudah mencatat nama-nama istimewa. Ada 4 nama istimewa. Alkali berarti golongan ya 1A ya. Alkali itu golongan 1A. Kalau 2A apa? Alkali tanah ya. Jadi golongan alkali itu berarti golongan 1 atau golongan 1A periode 1. Gampang ya. Itu hidrogen ya. Jadi periode itu baris, kalau golongan itu kolomnya. Yang terakhir golongan halogen periode 6 itu adalah adnium. Oke. Golongan halogen periode 6. Nah, saya khawatir salah menyebut. Oh, benar ternyata namanya astatin, bukan admium. Saya salah. Kalau periode-periode akhir tuh saya juga nggak terlalu paham, nggak terlalu hafal ya dengan nama panjangnya dari lambang unsur.
Ini adalah astatin. Oke. Nah, itu yang pakai penomoran. Nah, sekarang yang pakai Romawi diikuti dengan huruf. Nah, ini lebih gampang dan ini lebih sering dipakai ya. Ini adalah tugas teman-teman untuk menjawab lagi. Silahkan golongan 3A periode 6. Ayo, yang lainnya semuanya mencari di tabel periodik unsur. Jangan menunggu jawaban ya. Semuanya harus bisa mencari. Sudah ketemu golongan 3A periode 6. Ya, betul. Talium ya, kalau nggak salah TL itu talium. Kemudian golongan 2B periode 6. Nah, ini 2B berarti dia unsur transisi periode 6. Ingat, baris itu dihitungnya dari atas sendiri ya, dari deretannya hidrogen. Oke, jawabannya adalah Hg ya, atau hidragirum atau raksa. Nah, golongan 7A periode 3 itu adalah Cl ya, atau klor. Ini adalah unsur yang paling sering dipakai untuk pembersih lantai, pembersih baju ya, kayak Baiklin seperti itu. Ya, karena Cl ini sifatnya korosif ya, jadi dia bisa menghancurkan noda-noda atau menghilangkan noda-noda atau kerak-kerak membandel ya, bahasa iklannya itu. Kemudian alkali tanah. Nah, alkali tanah berarti golongan 2A, periode 5. Oke, itu adalah Sr. Strontium ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah saya mohon maaf. Ini unsur-unsur periode-periode akhir nih, saya juga rada-rada kurang hafal namanya. Sebenarnya farmasi saya tidak menuntut yang bawah-bawah itu harus hafal. Yang paling nggak yang unsur-unsur yang umum-umum yang sering kamu jumpai itu hafal. Ya, kemudian golongan gas mulia periode 4, He, terus apa ya? Kr ya. Saya pernah ngafalin ya itu. Jadi teman-teman kalau ngafalin dulu saya golongan 1A itu H, Lina, Karo, Robi, CS Friend. Ya, terus golongan 2B itu 2A itu bebek mangan cacing seret banget rasane. Gitu kayak kalau ngapalin. Kalau 7A itu nggak ada kalimatnya sih, tapi sudah hafal karena sering sering di, sering ketemu sama unsurnya. Jadi F, C, L, B, R, I. Nah, itu paling enggak itu yang harus dihafal. Nah, ini yang 8A. Nah, silahkan nanti teman-teman, saya sendiri tidak mentarget teman-teman harus hafal semua unsur karena saya sendiri juga kadang-kadang tidak hafal ya. Tapi paling tidak unsur-unsur yang sering kalian temui, yang sering dijumpai di farmasi itu atau di dalam kehidupan sehari-hari itu tahu ya. Jangan sampai ditanya hidrogen itu lambangnya apa kok nggak tahu. Ya, nitrogen itu lambangnya apa kok sampai jawabnya Ni. Nah, padahal cuma N saja. Nah, jadi yang umum-umum seperti itu sebaiknya teman-teman tahu. Oke, nah ini adalah kemarin ya ion-ion yang terbentuk berdasarkan golongan. Nah, ini kemarin elektron valensinya ya bisa diketahui. Jadi kalau 1A itu ionnya plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Kalau 5A itu biasanya dia 3 min, 3 min. Nah, ini nanti tabel ini ya kalian mau print boleh ditempel di buku. Karena ion-ion ini nanti akan kepake ketika kita belajar ikatan kimia. Nah, ini akan terpakai. Nah, termasuk ini juga unsur-unsur transisi yang dia bisa memiliki muatan itu atau bilangan oksidasi itu lebih dari 1. Nah, ini. Jadi tabel-tabel ini nanti learning by doing-nya lama-lama nanti kalian akan hafal. OH muatannya berapa? Oh, OH itu min 1. SO4, oh SO4 itu 2 min. Nah, ini nanti lama-lama ketika kita belajar senyawa nanti lama-lama akan hafal. Jadi ini mungkin bisa kalian print tabel-tabelnya.
kalian tempel di buku ya. Jadi nanti ketika kita belajar reaksi kimia, kita belajar ikatan, itu kalian tinggal buka tabelnya lagi. Gitu.